Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita di dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, hingga sampai pada saat ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerendahan diri kami menghadap Engkau ya Tuhan Yesus. Layakkan kami ya Tuhan untuk kami membangun ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir dan Engkau yang memberkati ibadah saat ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur selalu. Amin. Ya Bapa, kami percaya saat ini Engkau datang. Kami percaya saat ini Engkau hadir dalam hati kami. Saudaraku yang terkasih, lebih lagi persiapkan hati kami. Persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, walaupun hingga saat ini Bapak Ibu serta saudara masih berada di rumah dan beribadah di rumah, tidak mengurangi kenikmatan kita menghadap Tuhan di dalam ibadah. Oleh sebab itu sebelum ibadah kita mulai, marilah kita di dalam hati mengucapkan demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada Minggu Paskah yang keempat saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin bersukacita pada saat ini. Amin. Amin. Dan Allah adalah kasih. Setiap orang yang mau untuk mengaku dosanya akan diampuni. Dan dengarlah firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saat ini kita akan semakin bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih bersemangat, lebih bersukacita. Yes, terima kasih Tuhan. Boleh bertepuk tangan bersama keluarga, anak cucu mantu, dan semakin bersukacita karena harapkan tidak
mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Dia yang sempurna, Dia yang memiliki rencana dan karya luar biasa dalam kehidupan kita. Kita yang sewajibnya harus mempercayakan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan semakin melihat bukti kebesaran-Nya dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pelayanan firman. Marilah sebelum kita menerima pelayanan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari-hari ini, walaupun dalam masa pandemi virus corona, Engkau masih memberkati kami. Pada minggu ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan segala keterbatasan kami.
dan kami hanya berserah kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang pada minggu Paskah yang keempat ini, firman Tuhan terambil dari kitab Injil, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, hingga saat ini kita masih harus beribadah di rumah. Tetapi itu semua tidak mengendorkan akan pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya. Pada minggu Paskah yang keempat ini, kita akan belajar akan firman Tuhan dalam tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Tujuannya supaya apa? Jemaat mengerti panggilan hidupnya sebagai domba yang telah menerima penggembalaan dari Tuhan. Saya ulangi, jemaat mengerti panggilan hidupnya sebagai domba yang telah menerima penggembalaan dari Tuhan. Ini Bapak Ibu tema kita pada minggu Paskah yang keempat ini. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti kalau mempunyai sesuatu barang yang sangat berharga, pasti Bapak Ibu akan memeliharanya. Bapak Ibu pasti akan merawatnya. Saya yakin itu. Karena apa? Itu barang yang sangat berharga.
Tidak mungkin kita punya barang yang sangat berharga tidak kita rawat. Artinya berarti kita menyepelekan akan hari itu. Oleh sebab itu, pasti contoh yang paling gampang, paling mudah. Orang tua ketika mempunyai anak, pasti orang tua akan merawat, mendidik anaknya ini, mengarahkan anaknya ini, memelihara anaknya ini dengan baik. Karena apa? Tidak mungkin seorang ayah atau ibu membiarkan anaknya tumbuh dengan kesendiriannya. Ataupun membiarkan anaknya sehingga pada akhirnya anak ini tidak tahu nanti apa yang akan dia raih. Pasti orang tua mempunyai satu keinginan. Orang tua mempunyai satu apa yang di dalam angan-angannya, pengharapannya. Pasti nanti anakku akan saya rawat dengan baik karena ini aset yang sangat berharga. Oleh sebab itu, pasti orang tua akan merawat dengan baik. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin orang tua akan membiarkan. Demikian juga Alkitab mencatat ini. Dan Alkitab menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu bukan hanya sebuah doktrin yang abstrak. Artinya apa? Pemeliharaan yang tidak kelihatan. Bukan. Tetapi pemeliharaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik. Pemeliharaan itu mungkin disepelekan oleh manusia itu sendiri. Ataupun dunia yang sekarang ini sedang mengalami sesuatu bencana yang sangat luar biasa. Karena bukan hanya satu negara, tetapi seluruh negara, hampir 13 negara, semua terjangkit akan virus corona ini. Tetapi apa yang terjadi? Allah memelihara kita hingga saat ini. Orang yang percaya menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Dan itu diyakini bahwa Allah memelihara hingga saat ini. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Mungkin pahit dalam hidupnya. Karena apa? Ada saudara-saudara kita yang mungkin dirumahkan. Ada yang juga di PHK. Tetapi yakinlah pemeliharaan Tuhan itu akan selalu nyata di dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu apa bukti pemeliharaan Tuhan? Kita tadi sudah membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10. Dan kita tahu semuanya. Judulnya Gembala yang Baik. Kalau dalam kitab Mazmur itu Tuhan Allah itu sebagai Raja Israel merupakan gembala yang setia. Karena Allah menyediakan makan minum dan merawat domba-dombanya. Bahkan dia juga menyegarkan, menghidupkan kembali, membimbing kita ke jalan yang benar. Karena ada pujian, gembala yang baik. Jadi Allah sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan jemaatnya. Gembala yang baik pasti mengerti akan domba-dombanya. Gembala yang baik tahu satu persatu domba-dombanya, nama-namanya tahu. Dan sebaliknya, domba-dombanya juga tahu kalau itu mendengar suaranya, oh itu gembala saya. Makanya gembala akan dengan setianya. Dia akan merawat, memelihara, bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya ketika domba itu dalam bahaya.
Tetapi sebaliknya ada juga gembala-gembala yang mengaku gembala. Tetapi dia akan membiarkan domba-dombanya hidup menyendiri. Hidup dengan kehidupan yang tidak nyata. Kehidupan yang menyusahkan. Bahkan membuat dombanya itu sampai hilang, gembalanya tidak ngerti. Nah, ini gembala yang palsu. Kalau di dalam Injil Yohanes tadi disebutkan dia adalah seorang pencuri, perampok. Karena dia masuk tidak lewat pintu, tetapi dia akan melompat. Tetapi gembala yang baik tidak seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun masa-masa ini sulit, Tuhan menjadi gembala kita yang baik. Tuhan memelihara hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun mungkin anak-anak sekarang harus belajar di rumah. Ada yang juga bekerja di rumah. Bahkan beribadah di rumah. Tuhan masih memelihara kita. Tuhan menolong kita. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu yakinlah. Dan kita menyerahkan hidup kita walaupun masa ini sulit. Kita tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Keyakinan akan Allah sebagai gembala akan mendorong orang percaya untuk selalu menggunakan kebebasan yang diberikan Tuhan itu dengan benar dan bertanggung jawab. Artinya di sini orang yang percaya harus mempunyai sikap dan karakter yang benar di dalam kehidupan kita. Inilah yang sekarang ingin supaya manusia yang percaya, orang-orang percaya itu mewujud nyatakan di dalam kehidupan. Banyak sekarang orang yang mungkin di dalam masa bencana nasional virus corona ini, dia sulit untuk makan. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mempunyai rasa kepedulian. Tidak egois, kita saling berbagi. Kepedulian sekarang ini diperlukan. Tidak terus kita mengatakan, ya sudah kesusahanmu, biarlah kesusahanmu. Kesenanganmu, kesenanganmu. Susahmu, susahmu. Bukan. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Bukan hanya kita sebagai orang percaya. Orang yang belum percaya pun harus kita kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, mari kita mempunyai satu sikap dan karakter. Peduli, saling berbagi, tidak egois, saling menolong, gotong royong. Inilah yang dibutuhkan sekarang ini. Bagaimana gereja harus hadir di tengah-tengah ini? Gereja adalah kita semua orang yang percaya. Tuhan Yesus meminta bukti kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita tidak mempunyai materi atau harta, tetapi kita mempunyai hati. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu lewat doa. Mungkin kita juga bisa membantu lewat pengumpulan-pengumpulan kepada donatur-donatur yang bisa kita mintai untuk memberikan bantuan. Saya yakin kalau kita mau, pasti kita bisa. Mari kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata, karena Allah sudah nyata di dalam pemeliharaan kita. Kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya pengorbanan yang semata-mata hanya untuk
oh itu simbolis saja. Bukan. Tetapi itulah wujud nyata Allah. Karena mengasihi manusia, sehingga dia rela mati kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara roh mati. Dan sekarang ini memberikan kesaksiannya kepada orang banyak. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Tuhan Yesus membantu. Bahkan Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah karya nyata Allah kita wujudkan dalam kehidupan kita. Seperti di dalam berita anugerah yang sudah ditulis di dalam 1 Petrus yang pasal kedua. Mungkin kalau semuanya itu ayat 19 sampai 25. Inilah wujud karya nyata Allah di dalam kehidupan manusia. Khususnya kita orang yang percaya, kita harus bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah diberikan. Kita harus bisa meneladani kasih Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus itu nyata. Karya terbesar Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita itu sungguh nyata. Karena kasih Allah kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mewujud nyatakan itu. Baik di dalam keluarga kita masing-masing, baik di dalam kita bermasyarakat, bahkan bergereja. Janganlah kita egois, tetapi kita mempunyai satu kepedulian yang nyata. Inilah yang dinantikan oleh Tuhan. Bagaimana kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata dalam kehidupan kita. Seperti gembala yang sudah merawat kita, memelihara kita. Bahkan gembala menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Oleh sebab itu, inilah saat yang tepat pada Minggu Paskah yang keempat ini. Kita diberi kesempatan untuk mewujud nyatakan karya nyata Allah ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mewujud nyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita pujikan karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya
Tuhan Yesus. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah gembala yang baik, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita berdoa. Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau merawat kami. Bahkan Engkau membimbing kami ke padang rumput yang hijau, menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di masa-masa yang sulit ini, masa dalam bencana ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan nyawanya untuk kami, supaya kami tetap hidup. Inilah karya nyata Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pegangan hidup kami. Dan kami wujud nyatakan itu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk meneladani karya terbesar Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh saling mengasihi dengan saudara kami, kami mengasihi dengan siapapun juga. Kami peduli, kami mau berbagi, mau hidup gotong royong. Kami tidak mau egois Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, jemaat Tuhan yang walaupun sekarang harus beribadah di rumah, Tuhan berkati dengan segala kecukupan dalam hidupnya. Lebih dan kurangnya biarlah kami bersyukur karena berkat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di GKJ Immanuel, Tuhan berkati. Anak-anakmu yang belajar di rumah, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang harus bekerja di rumah, Tuhan berkati. Dan mungkin juga ada yang sebagian masih bekerja, Tuhan juga berkati. Dan biarlah ibadah yang di rumah ini Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang menghadapi bencana nasional virus corona COVID-19 ini. Gugus tugas yang sudah dibentuk oleh negara, Tuhan berkati sehingga boleh bekerja dengan baik. Dan masyarakat boleh menaati segala aturan yang sudah dicanangkannya. Sehingga ini boleh memutus rantai virus ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu kami bisa menerima hal ini. Bukan kami mau sombong bahwa kami punya iman. Tetapi iman itulah yang harus kita gunakan di dalam masa pandemi ini. Biarlah kami boleh stay home di rumah. Kami boleh hidup dengan sehat. Dan kami boleh menjaga jarak. Memang inilah yang harus kami lakukan. Tuhan berkati gugus tugas COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat, bidan, relawan yang ikut ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang terserang virus COVID-19. Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan keteguhan hati. Tuhan berkati dengan kesabarannya. Karena kami yakin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, virus ini akan berakhir. Kami menyerahkan para medis dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati masyarakat semuanya. Pulih hidup yang saat ini walaupun harus berjauhan, tetapi inilah yang harus kami lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh gereja. Tuhan berkati
Bapak Pendeta, majelis, jemaat Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun satu persekutuan indah dalam ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, semakin terberkati atas firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya. Persembahan boleh melalui transfer di nomor rekening yang sudah tertera atau diserahkan kepada ketua kelompok masing-masing. Dengan dasar Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan, saya hantarkan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala berkat anugerah yang setiap hari kami peroleh, kesehatan, nafas kehidupan, kesempatan, dan segala berkat-Mu yang boleh kami terima. Sedikit dari kami ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan ini. Sederhana ya Tuhan, namun kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Tuhan, biar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, atas firman-Mu, persembahan yang sejati ialah hidup kami. Semakin
Mampukan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi sesama kami, saudara kami yang saat ini mungkin benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Ketuklah hati kami ya Tuhan, biarlah semakin nyata kasih-Mu di dalam kami. Dan terima kasih Bapa atas ibadah pada saat ini, Engkau telah memberkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur selalu. Amin. Dan saat ini kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Marilah kita membawa berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibadah saat ini telah usai. Tuhan memberkati kita semuanya.